Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Menjadi seorang perawat merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan karena kebutuhan akan tenaga perawat yang cukup tinggi, baik untuk bekerja di rumah sakit maupun di klinik dan pusat kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, jurusan keperawatan menjadi salah satu jurusan yang banyak diminati. Lalu, bagaimana prospek kerja di bidang keperawatan? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Yang pertama, perawat di rumah sakit atau klinik. Menjadi perawat tentu saja profesi yang utama bagi para lulusan prodi keperawatan. Bahkan, mungkin kebanyakan mereka yang memutuskan masuk ke jurusan keperawatan pada awalnya memang karena ingin menjadi perawat di rumah sakit atau pusat medis lainnya. Gaji seorang perawat tentu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung di mana dia bertugas. Demikian pula perawat dengan status ASN dan perawat yang bekerja di rumah sakit atau klinik swasta juga pasti akan berbeda. Yang kedua, perawat home care. Selain menjadi perawat di rumah sakit atau klinik, menjadi perawat home care juga bisa menjadi pilihan lain bagi lulusan keperawatan. Perawat home care biasanya diperlukan untuk merawat orang-orang yang membutuhkan tindakan medis khusus di rumahnya. Tidak seperti perawat di rumah sakit dan klinik, perawat home care tentu memiliki jam kerja yang lebih fleksibel dengan gaji yang tidak kalah dengan perawat di instansi. Yang ketiga, medical representative. Medical representative adalah mereka yang bekerja dengan cara mempromosikan produk farmasi seperti obat-obatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Medical representative biasanya bekerja di bawah sebuah perusahaan farmasi untuk membantu pemasaran produk ke klinik dokter, rumah sakit, ataupun apotek. Untuk bisa menjadi seorang medical representative, lulusan keperawatan harus juga ditunjang dengan kemampuan komunikasi bisnis yang baik. Tidak perlu ragu bila memang ingin menggeluti profesi ini, sebab gaji yang ditawarkan lumayan besar loh, dan tentu akan ada bonus jika penjualan memenuhi atau bahkan melebihi target. Yang keempat, menjadi PNS atau ASN. Menjadi PNS atau ASN masih merupakan salah satu pilihan populer bagi banyak alumni universitas. Seseorang yang menempuh pendidikan keperawatan tentunya bisa menjadikan profesi ini sebagai tujuan juga. Untuk menjadi seorang ASN atau PNS, maka perlu mengikuti seleksi CPNS untuk mengisi tenaga di berbagai instansi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan seperti di Dinas Kesehatan. Yang kelima, penulis buku. Seorang lulusan keperawatan yang memiliki kemampuan menulis tentu sangat berpeluang untuk mencoba profesi sebagai penulis buku. Misalnya buku-buku dengan topik kesehatan atau ilmu keperawatan sebagaimana yang telah dipelajarinya selama duduk di bangku kuliah. Selain berbagi ilmu, pendapatan dari menulis buku juga cukup menjanjikan. Semakin laris buku terjual, maka akan semakin besar pula royalti yang akan diperolehnya. Yang keenam, asisten dokter. Bagi lulusan keperawatan, menjadi seorang asisten dokter juga bisa menjadi pilihan profesi yang bagus. Tugas seorang asisten dokter adalah melakukan tindakan medis dan pelayanan kesehatan kepada para pasien di bawah pengawasan dan arahan dari dokter. Yang ketujuh, pengelola layanan medis dan kesehatan. Memiliki latar belakang pendidikan keperawatan dan ditunjang kemampuan manajerial yang baik, tentunya bisa membuka peluang untuk terjun dalam pengelolaan unit layanan medis dan kesehatan. Pengelola layanan medis dan kesehatan bertugas untuk mengkoordinasikan pelayanan medis kepada pasien yang datang. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ahli epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pola-pola penyebaran wabah penyakit ataupun kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Ahli epidemiologi merupakan seseorang yang mempunyai tugas untuk mendeteksi permasalahan kesehatan umum yang terjadi di suatu wilayah. Lulusan keperawatan juga bisa menekuni profesi ini. Sebab epidemiologi sendiri juga diajarkan di seluruh disiplin ilmu kesehatan, termasuk ilmu keperawatan. Nah, itu dia teman-teman, prospek kerja jurusan ilmu keperawatan. Jika teman-teman mengetahui prospek kerja keperawatan lainnya, bisa tuliskan di kolom komentar ya.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.